Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi geologi migas dengan bahasan yaitu trap dan seal. Materi tentang trap dan seal merupakan pertemuan ke-9, di mana sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar mengenai source rock, kemudian maturity, migrasi, dan yang paling terbaru yaitu di pertemuan minggu lalu tentang reservoir. Ada beberapa hal yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mulai dari definisi, kemudian beberapa jenis jebakan atau trap kita ulas, ya, dari struktur, kemudian stratigrafi, kombinasi, serta hidrostatik dan hidrodinamik. Sebagai pendahuluan, kita harus tahu trap, ya. Kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu jebakan atau perangkap, yaitu merupakan bentuk geometri dari lapisan batuan di mana tipe batuan permeabel. Ya, tipe permeabel berarti adalah batuan source reservoir, ya, reservoir di mana dikelilingi dan dikurung oleh jenis batuan yang kedap atau seal yang dapat menjaga akumulasi migas, ya. Syaratnya adalah jebakan tersebut harus ada batuan permeabel. Nah, batuan permeabelnya ini adalah batuan reservoir. Kemudian dikelilingi atau dikurung dengan batuan yang impermeabel atau kedap, yaitu yang kita sebut sebagai shale, ya. Di atasnya adalah shale, ya, atau yang mengelilingi adalah shale. Kenapa harus dikelilingi? Ya, karena untuk menjaga agar akumulasi hidrokarbon, ya. Kemudian ada istilahnya cap rock atau seal rock. Ini adalah batuan penutup, ya. Batuan penutup ini di atas sudah disebut sebagai batuan yang kedap atau seal, ya. Yaitu merupakan batuan impermeabel, ya, yang dapat menahan migrasi dari hidrokarbon, ya. Ini fungsinya adalah sebagai sealing atau impermeabel, di mana fungsinya adalah untuk menahan agar migrasi migas atau hidrokarbon, ya, sehingga menyebabkan hidrokarbon tersebut terperangkap kemudian terakumulasi di dalam tubuh dari batuan reservoir, ya. Kemudian di sini, ya, untuk jebakan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan proses atau mekanisme terbentuknya. Yang pertama adalah jebakan struktur, kemudian jebakan stratigrafi, dan jebakan kombinasi. Kemudian berdasarkan bentuk dan kemiringan kontak migas dengan air, ya, ini untuk trap atau jebakan dibedakan menjadi 2, yaitu hidrostatik dan hidrodinamik. Nah, gambar ini menunjukkan beberapa jebakan migas atau jebakan hidrokarbon dari struktural, stratigrafi, dan kombinasi, ya. Nah, di sini ditunjukkan bahwa mayoritas berupa anti-clean yaitu 75%. Yang lain ini relatif di bawahnya, ya, di bawahnya atau kurang dari 10%. Kita masuk di jebakan struktur atau struktural trap, ya. Di sini ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah anti-clean, kemudian ada patahan, yang kedua, yang ketiga ada diapir, yang keempat ada rekahan atau fracture. Kita bahas satu persatu. Nah, ini gambar dari anti-clean, ya. Anti-clean ini berupa gambar yang ditunjukkan dalam visual slide presentasi ini, di mana hidrokarbon terakumulasi di dalam anti-clean ini, ya. Ini dicontohkan strukturnya, ya, seperti ini. Ini adalah yang disebut sebagai anti-clean, ya. Bagian yang puncak ini adalah anti-clean, kemudian yang bagian yang di bawahnya lembahnya ini disebut dengan syncline. Jadi satu paketnya adalah anti-clean dan syncline. Hidrokarbon akan terperangkap pada
area sinkline di sini ya. Di sini ditunjukkan dengan gas dan minyak di sini ya. Tentu saja di atasnya sebagai syarat harus ada seal atau batuan penutup yang sifatnya adalah impermeable. Nah, kemudian ini adalah penampang dari anti-clean ya, kalau digambarkan. Di sini adalah apa namanya, batimetrinya ya, ada 100 feet, kemudian 200, 300 dan 400. Di sini ditunjukkan bahwa morfologi ditunjukkan dengan warna coklat ya. Ini adalah morfologi dari anti-clean. Kemudian yang warna merah ini adalah garis dari elevasi. Ini garis elevasi untuk 100, 200, 300 dan 400 feet ya. Kemudian yang warna purple nih, ungu ya. Ini menunjukkan proyeksi ya, proyeksi ya dari penampang ya, penampang di atas, kemudian ini digambar dalam bentuk 2 dimensinya ya. Kemudian yang warna hitam ini adalah garis kontur. Garis kontur yang mencerminkan dari penampang yang berwarna biru ini ya. Ini kalau di atas ini adalah penampang secara ini ya apa, berdiri. Kemudian 2 dimensinya kalau dibuat dalam kontur ditunjukkan dengan gambar di bawah yang ditunjukkan dengan garis yang berwarna hitam. Jebakan struktural berikutnya yaitu patahan atau fault. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan dominan patahan normal ya atau normal fault di dalam sebuah penampang model yang model tersebut diperoleh dari data seismik di sini ya. Nah, ini sesar normal atau sesar turun, ini juga sama juga, dan ini didominasi oleh sesar-sesar yang normal ya, sesar turun. Kalau kembali lagi mengingatkan ya, kalau sesar turun ini ada bagian yang turun, ini disebut sebagai bidang yang turun, kemudian yang yang naik atau yang di atas, atau bagian yang relatif settle atau tidak bergerak, ini disebut sebagai footwall ya. Yang turun adalah hanging wall-nya. Jenis patahan yang berikutnya yaitu patahan naik atau reverse fall ya. Reverse fall itu tentu saja ada bagian yang naik ya. Yang bagian naik ini hanging wall-nya. Kemudian yang relatif tidak bergerak atau dikatakan sebagai turun, ini adalah footwall-nya ya. Di sini. Ini adalah bagian naik, ini bagian yang relatif tidak bergerak atau ya bisa dikatakan tidak bergerak ya. Karena yang bergerak ini sebetulnya ke atas. Nah, ini disebut sebagai sesar naik. Yang membedakan gambar kiri dengan yang kanan ya, kalau kanan ini dikatakan sebagai truss fault. Ya, truss fault itu ada gaya sehingga membentuk bidang ya, bidangnya ini menjadi lengkung ya, menjadi lengkung. Ini yang membedakan. Dan umumnya beberapa kasus ya yang terjadi untuk sesar naik ini selalu identik atau selalu dibarengi dengan truss fault ya. Yang ketiga tentang patahan yaitu patahan transversal. Di sini ditunjukkan ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah negatif atau negatif flower structure. Ini ditunjukkan didominasi oleh sesar-sesar normal di mana makin menurun secara bersamaan. Nah, ini yang disebut sebagai negative flower structure. Kemudian yang positif flower structure ini didominasi oleh sesar naik ya, secara bersamaan sehingga membentuk gundukan positif atau pop up ya. Nah, ini salah satu contoh dari model yang diperoleh dari penampang seismik yang menunjukkan positif flower structure trap. Patahan yang berikutnya yaitu patahan tumbuh atau growth fault dan patahan inversi atau inverted fault.
Nah, cuma gambar di samping ini ditunjukkan growth fault ya. Ini kalau dimulai dari gambar yang paling atas yang saya tunjukkan dalam kursor. Nah, kemudian akibat pembebanan dan adanya gaya, kemudian ada proses sedimentasi juga menyebabkan proses yang disebut patahan normal. Nah, ini normal 1 atau normal A, B, dan C. Kemudian menjadi 2 ya, fungsi dari waktu. Kemudian berikutnya tumbuh, offsetnya makin lebar ya offsetnya. Offset itu jarak dari posisi atau titik semula, ini makin lebar. Nah, ini akhirnya bersatu ini. A, B, dan C bagian bawahnya bersatu yang disebut sebagai decollement. Nah, ini kemudian ada sedimen lagi yang lebih mudah, terus ya semakin semakin turun lagi ke bawah ya. Nah, ini kemudian turun juga ya. Nah, bidang-bidang yang disebut sebagai growth fault itu adalah ya bidang ada A, B, dan C kemudian bersatu. Ini yang disebut sebagai growth fault ya. Nah, ini juga ini sebenarnya sama. Nah, kemudian yang kanan ini ya growth fault yang telah mengalami inversi. Jadi akibat gaya tertentu ya, sehingga yang awalnya sesar normal kemudian ada tekanan dari gaya luar sehingga membentuk anticline ya, membentuk anticline ya. Yang awalnya ini tidak ada anticline ya. Ini kondisi terakhir, kemudian begitu ada inversi, dia akan membentuk anticline atau gundukan seperti ini. Inilah yang disebut sebagai patahan growth fault dan inverted fault. Berikutnya kita masuk di jebakan struktural tipe diapir. Diapir atau madiapir, ya ini adalah kubah garam ya. Karena adanya kubah garam, maka lapisan di sampingnya dan di atasnya ya. Ini akan membentuk semacam anticline lah ya. Nah, di sini diapirnya menembus beberapa lapisan. Setidaknya ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, yang 5 ini belum tertembus secara keseluruhan ya akibat diapir ini ya. Efeknya adalah yang diterobos ini juga bisa berpotensi sebagai perangkap, demikian juga bagian yang di atasnya ya. Yang di atasnya ini akibat dari diapir dia akan membentuk anticline ya, anticline atau gundukan. Nah, seperti ini dicontohkan bahwasanya jebakan yang diakibatkan oleh diapir bisa di batuan reservoir yang ditembus atau bagian reservoir yang di atasnya dari tubuh diapir itu sendiri ya. Yang warna hitam ini ditunjukkan minyak kemudian terperangkap dan ini sebenarnya kombinasi dengan struktur yang berupa fault ya. Jebakan struktural yang keempat yaitu fracture atau rekahan. Ini contohnya adalah basement fracture, di mana basement ini sebagai batuan dasar, kemudian akibat hal tertentu, batuan dasar tersebut memiliki atau membentuk rekahan-rekahan. Sebelum di atasnya diendapkan batuan sedimen yang impermeable, yang secara umur lebih mudah dan menutupi batuan basement fracture tersebut. Ini juga sebagai potensi sebagai structural trap. Setelah membahas structural trap, kita masuk di stratigraphic trap. Stratigraphic trap ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pinch out atau lapisan membaji, kemudian unconformity, ketidakselarasan, channel, lensa atau lenses, dan terumbu atau reef ya. Oke, kita masuk di bench out ya di sini.
Nah, ini contohnya ada lapisan lempung, kemudian di antaranya ini ada batu pasir ya. Ini membaji di sini. Jadi ketika membaji ini, ketika ada hidrokarbon yang bermigrasi dan melewati batu pasir ini, ya maka dia akan terakumulasi ya, terakumulasi, kemudian terperangkap di sini ya. Yang kanan ini ditunjukkan bahwa pertama ada sebuah granit atau kita batuan dasar ya, kemudian diendapkan batu pasir. Ini nomor 2 ditunjukkan di sini ya. Kemudian di atasnya baru diendapkan litologi batuan yang impermeabel yang berumur lebih muda ya. Ketika ada hidrokarbon yang bermigrasi, maka ketika melewati sandstone atau lapisan sandstone di sini, dia akan terperangkap di sini ya, terperangkap dan terakumulasi di batu atau tubuh dari sandstone itu sendiri. Jebakan stratigrafik yang kedua yaitu ketidakselarasan atau unconformity. Ini sebenarnya ceritanya lebih kurang seperti ini ya. Ada litologi shale, kemudian limestone shale lagi ya. Kemudian akibat tektonik maka mengalami pengangkatan. Ya. Akibat pengangkatan kemudian mengalami erosi ya, yang ditunjukkan dengan garis yang bukan garis ya apa? Ya, garis warna merah hati ini. Ini adalah bidang erosinya atau bidang ketidakselarasannya. Nah, fungsi dari waktu, kemudian di atasnya diendapkan batuan yang lebih muda. Ya, tentu saja bila batuan tersebut impermeabel atau shale, maka dia akan berfungsi sebagai batuan kedap atau shale-nya ya. Jadi ketika hidrokarbon ya bermigrasi dan melewati lapisan reservoir ya, di sini misalkan dicontohkan batu pasir limestone ya, batu gamping di sini. Maka ketika melewati kemudian terakumulasi, maka dia akan terperangkap di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai jebakan stratigraphy jenis ketidakselarasan atau unconformity. Ini channel ya sebenarnya kombinasi ya, kombinasi dari kondisi yang pertama ini yang saya tunjukkan dalam kursor adalah unconformity, kemudian ada penggerusan atau erosional. Dari erosional tersebut maka di bagian yang rendah atau bagian yang tergerus akan membentuk channel atau sungai ya. Nah, sungai ini ketika di atasnya terendapkan lapisan yang lebih mudah dan impermeabel, dan ketika hidrokarbon melewati lapisan tersebut, maka dia akan bermigrasi, terakumulasi dan terperangkap di channel tersebut ya. Ini kondisi yang hampir sama ya, yang ditunjukkan sama halnya. Di sini ada bidang channel, kemudian ada unconformity, baru lapisan yang lebih muda yang impermeabel. Nah, kalau ini penampang dalam sayatan ya istilahnya. Kalau ini adalah visual dalam 3 dimensi bagaimana channel terdistribusi di dalam bawah permukaan ya. Jebakan stratigrafi yang keempat yaitu lenses yang ditunjukkan dalam gambar ini ya. Jadi lenses ini ya bentuk lensa di mana bagian reservoir tentunya yang terisi oleh hidrokarbon. Nah, ini bisa menjadi salah satu jenis perangkap. Kemudian yang kelima dari jebakan stratigrafi yaitu terumbu ya. Ini contohnya ya. Awalnya diendapkan atau tumbuh reef ya. Kemudian ternyata mengalami sea level drop ya. Ini kemudian reefnya terekspos. Ketika terekspos tersebut, ini ada bidang erosional, kemudian karena pengaruh udara, kemudian air hujan atau meteoric water, maka komposisi dari batu gamping atau reef ini berubah. Ya, ketika air laut naik lagi ya, ini
membentuk beberapa bidang lapisan nantinya, yaitu ada vadose, kemudian ada fresh water phreatic mixed zone, dan marine phreatic. Nah, ini adalah bagaimana pengaruh air laut dengan meteoric water, yaitu air dari hujan udara, sehingga membentuk seolah-olah perlapisan dari batu gamping atau reef tersebut, ya. Kemudian ya, air laut naik lagi, di atasnya diendapkan batuan yang lebih mudah. Nah, kemudian dari kondisi tersebut, ketika reef setelah terekspos, dia maka akan menyebabkan proses yang disebut sebagai diagenesis. Ini memiliki porositas dan permeabilitas yang tertentu ya di dalam tubuh reef tersebut. Jadi ketika ada hidrokarbon melewati tubuh dari reef tersebut, maka dapat terperangkap di sini ya, terperangkap, terakumulasi ya, terakumulasi di tubuh batuan batu gamping ini sendiri. Nah, inilah yang disebut sebagai perangkap stratigrafik jenis terumbu atau reef. Nah, gambar ini ditunjukkan ya, saya ambil dari salah satu paper di mana ditunjukkan salah satu cekungan migas di Kutai, yaitu di Delta Mahakam ya. Nah, ini beberapa sumur ditunjukkan, kemudian gambar ini diperoleh atau diinterpretasikan berdasarkan composite dari data seismik, kemudian sudah diikat dengan data sumur, ya, sehingga diperoleh marker-markernya, kemudian interpretasi strukturnya. Nah, strukturnya ini didominasi apa ini? Broad fault, kemudian adanya inversi, ya, yang ditunjukkan dengan ini. Ini adalah bidang decollement atau detachment fault, ya, yaitu bidang gelincir, ya, yang menjadi titik temu dari beberapa fault yang tumbuh di dalam kasus ini, ya. Kemudian inversinya ditunjukkan dengan bentukan dari anticline ya, di sini anticline 1, anticline 2, kemudian 3, 4, ini ada 5 ya, sampai ke arah makin ke arah kanan yang saya tunjukkan ini makin ke arah laut dengan batimetri tertentu ya. Sebenarnya ini lebih dalam nih. Ini kelihatan yang paling atas ini adalah marker warna biru muda. Nah, biru muda. Ini adalah sea levelnya ya, sea levelnya di sini. Ya, ini batas atasnya atau daratnya di sini nih. Ini bagian darat, makin ke sini, makin ke arah kanan, makin deep water ya, makin deep water kasusnya. Nah, ini saya zoom beberapa apa namanya, anticline sudah dibuktikan dengan beberapa sumur di sini. Kemudian juga ada di apa namanya, lengkapi dengan warna hijau, warna merah, kemudian bagaimana hidrokarbon tersebut bermigrasi ya, serta ada pengaruh meteoric water di sini. Nah, meteoric water ini tentu saja air dari permukaan atau dari air hujan, kemudian mempengaruhi bagian bawah dari tubuh reservoir. Ini masih sama ya. Berikutnya yaitu jebakan kombinasi atau combination trap ya. Ini adalah kombinasi antara struktural dengan stratigraphy. Ya, contohnya di sini pinch out dan anticline ya. Ini penampang dalam 2 dimensi, kemudian kalau kita tarik garis A ke B maka diperoleh seperti ini ya. Jadi ini membaji kemudian membentuk anticline. Makanya disebut sebagai pinch out dan anticline. Ini juga kombinasi unconformity saldum dan pinch out saldum ya. Ini kombinasi. Kemudian yang kelima ini kita menyebut sebagai hidrodinamik dan hidrostatik dan hidrodinamik ya. Nah, jadi ketika hidrokarbon terperangkap pada tubuh batuan reservoir, kemudian
ada pengaruh pergerakan air ya, pergerakan air di dalam tubuh reservoir tersebut ya. Ini gambar A ditunjukkan bahwa adanya pergerakan. Nah, bisa jadi ini disebabkan oleh meteoric water ya, salah satunya, kemudian bergerak dari kiri ke kanan ya, yang ditunjukkan anak panah ini. Nah, kemudian B ya, ketika masuk atau gambar B ini ditunjukkan, ini terlihat bahwa minyak sudah bergerak ya, mengikuti pergerakan air ya, pergerakan airnya, jadi bergeser ke arah kanan. Kemudian kondisi C ini sudah bergerak lebih jauh dan ini ada separasi ya, pemisahan ya antara minyak dengan gas di sini. Nah, kalau secara normal kita ngebornya pas di crash atau di puncak anticline. Tetapi untuk kasus di sini karena pengaruh hidrodinamik dari water dalam tubuh reservoir, maka ternyata ketika kita ngebor di puncaknya, ini kita mendapatkan gas ya. Kalau kalau fungsi dari waktu, ini gasnya juga bisa jadi bisa ikut bergerak ya, ikut bergerak. Kalau gasnya hanya minyak, ya pasti kalau kita ngebor di puncaknya, kita tidak mendapatkan hidrokarbon. Ini beberapa kasus di sebuah lapangan, ini juga bisa dalam kondisi seperti contoh di dalam jebakan hidrostatik dan hidrodinamik ini. Ini salah satu contoh di sebuah penampang seismik ya, yang ditunjukkan dengan pop-up atau positive flower structure di sini. Ini juga dari penampang seismik ya, didominasi oleh sesar turun di sini, sesar turun di dalam interpretasi ya. Nah ini salah satu contoh anti-clean ya, pada sebuah peta. Nggak tahu ini fungsi waktu atau fungsi dalaman ya. Ini sama juga sebuah peta yang ditunjukkan adanya morfologi anti-clean yang berwarna merah ya. Merah ini adalah bagian dari puncak atau anti-clean-nya. Ya, ini ada 1, 2, 3 bagian sini. Kemudian yang ada anti-clean lain yang lebih rendah dari anti-clean yang sebelah kiri. Kemudian di antaranya ada syncline, dan syncline. Nah, ini kelihatan sekali ya. Ada 2 anti-clean besar, ini 1 ya, dan 2 di sini. Ini adalah 3 top structure yang digabung menjadi 1 ya. Ini di top formasi A, ini top formasi B, dan ini top formasi C. Ya, menunjukkan tren dan relatif hampir sama ya dari atas sampai dengan bawah. Ini kalau kita zoom sama. Oke, sampai di sini penjelasan tentang jebakan atau trap dan disambungkan dengan seal atau caprock-nya. Karena kalau kita berbicara tentang trap ya kita tidak bisa lepas dari caprock-nya. Saya akhiri demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.